Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan mengulas alur cerita anime keluaran 2021 yang memiliki cerita yang sangat menarik. Anime ini berjudul Osama Ranking atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai peringkat para raja. Menariknya dari cerita anime ini adalah sang tokoh utama terlahir dengan disabilitas, yaitu tidak bisa mendengar maupun juga berbicara. Meski demikian, sang tokoh utama berniat untuk menjadi raja terhebat di dunia. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Osama Ranking Part 1 versi Efek Anime. Awal cerita memperlihatkan kerajaan yang sangat damai yang diketuai oleh Raja Bose. Dikatakan kalau Raja Bose adalah raja terkuat di seluruh penjuru dunia. Namun hal itu sangat berkebalikan dengan anak pertamanya yang bernama Boji. Yakni Boji terlahir dengan disabilitas tidak bisa berbicara maupun mendengar. Sebab dari itu juga dia selalu dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa bisa anak dari raja terkuat terlahir seperti itu? Ditambah lagi, Boji tidak memiliki kekuatan apapun. Akan tetapi di balik itu semua, Boji adalah anak yang sangat baik. Saking baiknya, dia berulang kali dirampok oleh bandit sampai monster bayangan yang bernama Kage. Meski demikian, Kage sangat terkejut dengan sifatnya itu. Lantaran meski dirampok seperti itu, Boji selalu menemuinya setiap hari. Alasan dari Boji menemuinya setiap saat adalah hanya dia saja yang mengerti tentang dirinya itu. Akan hal itu juga, Kage yang merasa kebingungan dengan sikapnya itu langsung mengikutinya. Lalu di saat itu pula dia baru mengetahui fakta dari Boji yang sangat menyedihkan. Di mana penduduk maupun seluruh keluarga termasuk ibu angkatnya yang bernama Healing terlihat tidak menyukainya. Buruknya di situ, ibunya sendiri mengatakan kalau dia tidak pantas menjadi raja selanjutnya. Malah yang pantas adalah adiknya yang bernama Daida. Meski dicemooh seperti itu, Boji tetap tegar untuk menjalani hidupnya itu. Melihat fakta yang menyedihkan itu, Kage menyadari sesuatu kalau di balik sifat ceria itu dia sangat menderita. Sayang sekali, saat mengikutinya lebih dalam lagi, dia dihentikan oleh salah satu penjaga bernama Bobin. Baru di saat itu juga diungkapkanlah identitas darinya, yakni Kage berasal dari klan bayangan yang biasa disebut sebagai klan pembunuh. Namun sekarang klan tersebut sudah dilibas habis oleh kerajaan. Mengingat pada dulunya klan bayangan adalah pembunuh bayaran yang melayani seorang raja. Hingga suatu ketika karena misinya itu mereka harus dibantai habis oleh kerajaan itu. Beruntungnya di medan perang tersebut Kage berhasil selamat atas pengorbanan dari ibunya. Yang kemudian hidup sebatang kara dengan mencuri agar bisa bertahan hidup. Sampai suatu ketika dia bisa mendapatkan kehidupan lagi setelah ditolong oleh seseorang. Walaupun saat itu dia diperlakukan seperti budak. Sayang sekali, pada suatu saat hidupnya mulai terancam lagi ketika orang tersebut menjualnya kepada kerajaan. Padahal Kage sudah mengakui dirinya sebagai keluarganya. Sejak dari kehidupannya yang menyedihkan itu, ia mulai tidak mempercayai seseorang lagi. Cerita kembali lagi pada istana kerajaan. Dilihatkan di situ kalau Raja Bose sedang sakit-sakitan sampai tidak bisa bergerak. Entah terkena penyakit seperti apa, yang pasti hidupnya sekarang berada dalam ambang kematian. Atas hal itu pula, ia meminta Boji untuk berusaha menjadi kuat, sehingga nanti dia bisa menjadi raja terhebat. Dan untuk membuatnya menjadi kuat, dia telah menugaskan seorang ahli pedang yang bernama Domas untuk melatihnya. Mengingat suatu saat nanti Raja Bose percaya kalau dirinya bisa menjadi raja yang hebat. Cerita bersingkat pada saat Boji sedang berlatih keras untuk bisa mencapai tujuannya itu. Tetapi di tengah latihan itu terhenti dari Daida yang mau bertanding dengan Domas. Pastinya Domas yang sebelumnya tersulut amarah pun menerimanya, sambil melihat potensi dari Daida. Benar sekali, dalam pertarungan singkat tersebut bakat berpedang dari Daida sama seperti Raja Bose. Boji yang melihat Domas yang bersemangat seperti itu langsung menggantikannya bertarung. Entah apa yang dipikirkannya, yang pasti Boji tidak ingin kalah dari adiknya itu. Seperti yang diketahui, semua prajurit yang melihat pertarungan itu meremehkan Boji, dikarenakan dari kecil Boji tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi saat pertarungan itu berlangsung, Boji memperlihatkan kemampuannya, di mana dia bisa menghindari serangan dari Daida dengan sangat mudah hingga beberapa kali bisa memukulnya. Akan tetapi pukulannya itu tidak kuat sama sekali.
Melihat itu semua orang sangat terkejut. Tapi ada hal buruk dari itu juga, yakni jika terus seperti itu hanya akan sia-sia saja. Lalu untuk menghentikan itu, Domas berkata kalau kemampuan seperti itu bukan mencerminkan seorang raja. Pastinya Boji yang mendengar hal itu pun menurutinya dan berakhir dibuat babak belur. Mengingat adiknya itu sangat tidak senang dengan kekalahan. Jadinya dia memukulnya sampai menyerah. Entah kenapa dia sangat kejam dengan kakaknya itu, yang pasti hal itu berkaitan dengan siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Berpindah dari sisi Boji yang sedang beristirahat. Di saat itu, Kage yang berhasil lolos dari bobin masih mengintai apa yang dilakukan oleh Boji. Dan terkejutnya, meski dengan tubuh yang penuh luka itu, Boji masih saja berusaha untuk menjadi kuat. Akan hal itu pula, dia teringat satu hal baik, yakni Boji sama seperti dirinya. Lalu untuk menghiburnya, Kage berjanji kepadanya untuk membuatnya menjadi kuat suatu saat nanti. Usai hal itu, Kage mendapat masalah dari bobin yang menghentikannya. Akibatnya dirinya pun dipenjara di bawah tanah agar tidak berbuat hal aneh. Padahal sebelumnya Kage hanya mau berteman dengan Boji saja. Esok harinya ada kabar buruk yang terjadi, yakni Raja Bose telah mati. Ketika melihat hal itu membuat lainnya merasa sedih, terutama Boji. Namun yang mengejutkan dari itu, tiba-tiba muncul iblis aneh dari tubuh Bose. Entah siapa iblis itu, yang pasti saat itu dia menunjuk Boji dan langsung menghilang. Selang beberapa hari setelah itu, mau tidak mau kerajaan harus memilih raja yang baru. Naasnya yang menjadi raja bukanlah Boji melainkan Daida. Hal ini bisa terjadi lantaran sebelum hari itu berlangsung, Hiling selaku istri dari Bose meminta semuanya untuk memilih Daida menjadi raja. Sebab dari itu pada hari pelantikan tiba, yang menjadi raja adalah Daida. Ketika dalam kondisi itu Boji sangat panik dan sedih, apalagi tidak ada yang membelanya satupun. Dia pun yang merasa sedih langsung pergi ke tempat di mana ia bertemu dengan Kage. Sayang sekali, Bobin mengatakan kalau makhluk aneh itu telah pergi berpetualang. Padahal sebelumnya Kage telah dipenjara di bawah tanah. Boji yang tak terima hal itu langsung pergi melihat penjara itu. Dan terkejutnya, Kage tidak ada, yang membuatnya semakin terpuruk lagi. Nah, dalam keputusasaan itu, ia meminta bantuan dari ular raksasa yang bernama Misumata. Yang tak lain adalah ular dari Bobin sendiri. Misumata mengatakan kalau Kage masih hidup serta sekarang menerima misi dari Bobin untuk melakukan sesuatu. Belum diketahui misi apa itu, pastinya hal ini adalah misi rahasia. Seketika mendengar hal itu, Boji terlihat bergembira lagi dan memutuskan untuk berpetualang juga. Sedangkan di sisi itu juga, Daida ingin merombak semua tatanan di kerajaan ini, terutama orang yang tidak memilihnya. Ia bisa mengetahui hal itu dikarenakan bantuan dari cermin misteriusnya itu. Lalu dia pun meminta Bobin untuk membunuh Opis dengan segera. Menerima perintah itu, Bobin mau tidak mau harus melakukannya. Walaupun sebelumnya dia berbesar hati untuk membunuh temannya sendiri. Alhasil setelah lama pencarian itu, akhirnya pertarungan dengan Opis pun tak terelakkan. Singkat cerita, hasil dari pertandingan itu dimenangkan oleh Opis dengan mudah. Scene berlanjut dari Boji meminta izin dari ibunya untuk mengizinkannya berpetualang. Sayang sekali Hiling tidak mengizinkan hal itu dan malah memaki-makinya. Tentu saja awalnya Boji merasa sedih, namun setelah tekad kuatnya itu dia berniat untuk kabur dari istana. Naasnya hal itu tidak berakhir dengan baik, malah dirinya terluka akan perbuatannya itu. Baru di saat itu juga kita dilihatkan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Hiling tidaklah seburuk yang dikira. Malah dialah yang paling ingin dekat dengan Boji. Hal ini terbukti dari diperlihatkannya masa-masa sebelum kelahiran dari Daida. Atas kejadian kemarin, Hiling pun mengizinkannya untuk berpetualang dengan syarat Boji harus ditemani oleh Domas dan Hakuro. Akan hal itu pula dimulailah perjalanan dari Boji berpetualang. Tidak baiknya di situ Hiling merasa ada firasat buruk. Entah benar atau tidaknya, yang pasti hanya bisa mempercayainya untuk saat ini. Esok harinya salah satu dari komite Osama Ranking memulai pengecekan kembali dari semua kerajaan yang ada setelah mangkatnya Raja Bose. Dikatakan jika berhasil mendapat posisi teratas bisa mendapatkan harta yang berharga. Tetapi sampai sekarang belum diketahui harta apa itu. Kabar buruknya, di situ peringkat kerajaan Bose menurun sangat drastis ke posisi 90. Hal ini dikarenakan kekuatan dari Raja Daida belum kuat. Berlanjut dari petualangan dari Boji lagi. Dalam petualangan pertamanya itu dia mendapat masalah yang besar.
yakni karena kepolosan dari Boji, semua barang berharga dalam tasnya dicuri oleh seseorang. Kemudian seiring perjalanannya itu secara tak disangka tasnya ketemu secara utuh. Dengan begitu pun tidak ada masalah kembali. Lanjut lagi dalam perjalanan tengah hutan. Buruknya di situ akibat Boji yang ceroboh, dia terjebak dalam lubang aneh dan bertemu seseorang yang baik. Nah, di pertemuan itu dia belajar banyak hal dari orang aneh itu tentang bertahan hidup. Lalu setelah semalaman, akhirnya Domas dan Hakuro berhasil menemukannya. Pada masa-masa istirahat itu, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Entah siapa orang tersebut, yang pasti ada yang mengincar Boji. Dimulai dari situ, Domas dan Hakuro akan berhati-hati lagi agar hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian sampailah mereka pada satu kota yang bernama Gerbang Neraka. Nah, di balik gerbang itu ada kerajaan dunia bawah mendiami tempat tersebut. Sebab dari itu, kota Asta sangat damai. Bersingkat dari Domas yang membawa Boji ke dekat gerbang neraka itu. Saat itu diperlihatkan momen yang mengejutkan. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja Domas mendorong Boji sampai terjatuh. Alasan Domas melakukan hal itu karena dia disuruh oleh Daida untuk membunuhnya. Jadi dengan berat hati sekali Domas melakukan hal itu karena perintah dari Raja Daida adalah mutlak. Nah, setelah melakukan hal itu Domas juga merasa sedih. Kenapa demikian? Dikarenakan dia telah mengkhianati pangeran serta janji dari Raja Bose. Kondisi mulai memburuk ketika Hakuro mengetahui hal tersebut. Alhasil Hakuro yang sangat marah langsung menyerangnya. Tidak terduganya Domas menerima serangan itu, mengingat dia tahu kalau dirinya salah. Mendapati hal itu Hakuro sangat terkejut dan mengurungkan niatnya itu. Setelah perselisihan itu pun akhirnya mereka pergi sendiri-sendiri. Yakni tujuan dari Hakuro adalah memberitahukannya kepada Nona Healing. Sementara Domas yang tidak bisa kembali lagi pun akan hidup menjadi orang biasa. Berikutnya diperlihatkan satu kejadian yang ajaib. Yang ternyata Boji masih hidup setelah terjatuh dari ketinggian yang seperti itu. Ternyata di balik itu semua yang menolongnya adalah Kage. Bahkan yang sebelumnya menyelamatkannya kemarin adalah dirinya. Di sini Kage mempunyai ide yang bagus, yakni ia akan membawanya kepada orang yang bisa membuatnya kuat. Lantaran kebetulan sekali dia bisa berada di bawah gerbang dari neraka ini, yang artinya mereka bisa melanjutkan perjalanan ke dunia bawah. Tidak beruntungnya dalam perjalanan itu mereka berdua mendapat masalah yang besar dari asap beracun. Buruknya dalam keadaan seperti itu mereka tidak bisa lolos, yang berakhir dengan terjebak dalam gas beracun tersebut. Shin berpindah dari Daida yang mendapat mimpi buruk. Akibat hal itu pula, ia semakin menginginkan kekuatan dari ayahnya itu. Dan untuk bisa mendapatkan hal itu, dia membawa cermin misterius yang bisa berbicara ke bawah tanah kastil. Mengejutkannya, di ruang bawah tanah itu ada tempat yang menakutkan yang penuh dengan monster. Dan yang paling mengerikan dari itu, cermin itu menggiling mayat dari Bose untuk dijadikan sesuatu. Nah, ternyata yang dilakukan oleh cermin itu adalah membangkitkan makhluk terkuat yang pernah ada. Yang kemudian makhluk tersebut dijadikan menjadi ramuan yang bisa membuat manusia menjadi kuat. Tentu saja Daida tidak meminum ramuan tersebut, mengingat yang ingin dilakukannya hanyalah menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Nah, sifat ini bisa melekat padanya karena beberapa tahun lalu Bobin mengajarkannya seperti itu. Jadi, meski memiliki sifat yang egois, namun sifatnya masih sama seperti ayahnya. Dikala ketegangan itu tiba-tiba saja muncul Epis yang mau membunuh Daida. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh cermin tersebut. Nah, di situ baru terungkap kalau cermin itu bernama Miranjo. Ketika mendengar nama tersebut, Epis langsung terdiam lantaran dia adalah teman baik dari Raja Bose. Entah apa yang dibicarakan oleh Miranjo kepada Epis, yang pasti saat itu juga Epis berpihak kepadanya serta membuat Daida meminum ramuan sebelumnya. Nah, ternyata minuman tersebut bukan membuat manusia menjadi kuat, melainkan minuman tersebut membangkitkan seseorang. Yang lain yang dibangkitkannya adalah Raja Bose sendiri. Adegan berpindah dari sisi Boji dan Kage sedang dibawa ke Ksatria aneh menuju suatu kerajaan. Tak lain mereka sudah berada di Raja Dunia Bawah Desa. Waktu itu Desa sangat terkejut mereka berdua bisa hidup meski terkena gas kutukan. Ternyatanya, Boji dan Kage sudah terkena kutukan itu. Kutukan dari Boji adalah raksasa yang dicuri kekuatannya. Sedangkan kutukan dari Kage adalah klan bayangan yang tidak mengakui adanya Tuhan. Entah apa yang dimaksud perkataannya itu, yang pasti ada satu hal misterius lagi. Tanpa basa-basi, Kage memintanya untuk membuat Boji menjadi kuat.
Desha akan menerimanya menjadi muridnya ketika Boji bisa melawan pasukan terkuat miliknya. Tepat sekali, hasil perundingan itu berakhir gagal lantaran Boji hanya bisa menghindarinya saja. Namun bukan hanya itu saja, yakni mereka berdua datang kepada orang yang salah. Lantaran surat dari Healing ditujukan kepada adik dari Desha yang bernama Despa. Dengan begitu pula mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dari Despa. Mungkin hanya itu saja untuk part hari ini. Berikutnya cerita menjadi semakin menarik lagi karena sebentar lagi Boji bisa menjadi kuat. Sedangkan dalam sisi kerajaan Bose masih banyak hal yang misterius terjadi, mengingat Raja Bose telah dibangkitkan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.